Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Kakak harap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat. Semua sudah siap ya untuk memulai ibadah online kita di hari ini? Nah, mari kita siapkan hati kita mau melipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Ikuti Kak Diana berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu kemarin. Engkau telah menyertai kami, memberkati kami, dan melindungi keluarga kami. Dan kami ingin Engkau menyertai kami dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Diana senang sekali kita sudah ada di bulan yang baru. Walaupun kita di rumah terus gak bisa kemana-mana, tapi kita masih diberkati Tuhan dengan kesehatan dan juga sukacita. Kita harus bersyukur Tuhan selalu menyertai kita dan keluarga kita. Nah, karena itu kita harus selalu mengasihi Tuhan. Mari kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu baik untuk kita dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membaca ayat mas kita hari ini. Ayo siapkan Alkitabnya. Papa mama di rumah juga minta tolong bantu adik-adik untuk membuka Alkitab ya. Kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 9. Kita siapkan dulu Mazmur 119 ayat 9. Nah, kalau sudah siap kita akan membaca bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan berkata, hanya dengan mendengar, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita dituntun untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengasihi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, jangan lupa setiap hari baca renungan yang sudah diberikan oleh sekolah minggu. Kenapa Kak? Karena melalui renungan harian kita juga belajar firman Tuhan yang mengajarkan kita hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau gak jadi anak Tuhan yang jempol, yang rajin? Jangan lupa tiap hari baca renungan harian yang sudah diberikan sekolah minggu. Ingat ya, biar firman Tuhan ada di hidup kita, ada di langkah kita, dan kita terus bertumbuh. Mau kan bertumbuh bersama-sama? Mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
sekarang waktunya kita untuk menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama, semua bagi Tuhan Yesus. Halo adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana sekarang? Sudah siap? Tentu sudah ya. Siapkan hatinya, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Elisa mau tanya nih, siapa yang di rumah pernah batuk sama bilang hacing? Terus sama mama dibilangi, ayo batuk pilek ya, tidak boleh makan es krim. Tapi waktu sore papa pulang, bawakan es krim. Karena papa nggak tahu tadi adik-adik mulai batuk pilek. Terus kira-kira gimana adik-adik? Tetap minum es krim atau bilang sama papa, papa es krimnya disimpan dulu soalnya lagi batuk pilek. Wah, es krim itu enak loh, lezat sekali ya. Nah, tapi apa yang adik-adik lakukan? Nah, hari ini kita akan mendengarkan di dalam kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman dari kitab Matius. Yesus sebelum mulai pelayanannya, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Artinya apa? Selama 40 hari dan 40 malam Tuhan Yesus tidak makan dan tidak minum. Wah, kalau tidak makan 40 hari, 40 malam, kira-kira gimana dengan Tuhan Yesus? Wah, pasti haus, pasti lapar, dan pasti badannya ini lemah. Nah, setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya Tuhan Yesus lapar. Dan datanglah iblis. Iblis bilang sama Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Wah, itu sesuatu yang mudah bagi Tuhan Yesus. Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan matahari, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan adik-adik, menciptakan Kak Elisa. Wah, itu sesuatu yang lebih sulit loh. Kalau cuma mengubah mengubah batu menjadi roti, itu sesuatu yang gampang. Tapi kira-kira Tuhan Yesus melakukan atau bagaimana ya? Ternyata Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus menjawab begini, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari seluruh firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kita hanya boleh taat kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Wah, ternyata iblis tidak mau kalah adik-adik. Tuhan Yesus dibawa ke kota suci, dibawa ke
bait Allah. Wah, setelah di bait Allah, Tuhan Yesus disuruh apa sama iblis? Wah, katanya iblis, jika engkau Allah, jatuhkanlah tubuhmu, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan mengirimkan para malaikat untuk menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk. Wah, Tuhan Yesus menjawab lagi dengan firman Allah. Jawabnya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, artinya apa? Kita hanya boleh tunduk kepada Tuhan saja, tidak boleh kepada yang lain. Wah, iblis masih tidak mau kalah lagi adik-adik. Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Nah, setelah di gunung yang sangat tinggi, Tuhan Yesus bisa melihat semua, iblis juga bisa melihat semua. Nah, iblis bilang begini, jika engkau mau menyembahku, semua ini akan kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus kembali lagi menjawab dengan firman Tuhan. Enyalah engkau iblis, hanya kepada Tuhan saja engkau boleh menyembah. Artinya apa? Kita tidak boleh menyembah yang lain. Seluruh ciptaan yang ada di bumi ini hanya boleh menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Wah, sekarang iblis sudah kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Tidak hanya rajin, tetapi juga apa? Mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Supaya apa? Kalau iblis datang menggoda kita, wah, kita bisa melawannya dengan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus tadi. Juga misalnya gini, wah, waktu ulangan gak bisa ngerjakan. Waduh, enaknya ini nyontek ya, supaya ulangannya dapat bagus. Tapi kita harus ingat, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mencontek. Terus apa lagi ya? Oh, wah, ini lagi butuh uang ini. Aku mau beli buku, tapi aku gak punya uang. Tapi itu loh, ada uang punyanya temanku di sebelahku loh. Jatuh, gak tahu loh. Tak ambil, tak masukkan kantong, apa tak ambil, tak kembalikan ya? Wah, sebagai anak Tuhan, kita harus mengembalikan kepada teman kita. Karena uang itu bukan milik kita. Kalau bukan milik kita, kita ambil, berarti itu namanya mencuri. Nah, Alkitab berkata apa? Kita tidak boleh mencuri. Nah, ayo adik-adik, sekarang kita harus rajin membaca firman Tuhan dan merenungkannya, juga mencintai firman Tuhan. Seperti firman Tuhan ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, maksudnya apa? Bagaimana kita supaya menjaga kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan? Ya harus dengan membaca firman Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar untuk senantiasa membaca firman Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Tuhan jagai kehidupan kami untuk boleh seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajarkan kita rajin membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Pada saat kita sedih, jangan lupa kita harus mencari Tuhan. Kita bercerita pada Tuhan lewat doa. Pada saat kita takut, kita juga minta pertolongan Tuhan. Pada saat kita sakit, jangan lupa minta kesembuhan kepada Tuhan juga. Karena hanya satu nama yang punya kuasa, yaitu namanya siapa? Benar sekali, namanya Tuhan Yesus. Kita nyanyi dalam nama Tuhan Yesus.
Hari ini kita harus bersyukur kita sudah mendapatkan pelajaran yang berharga dengan mengetahui pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sekarang mari kita berdoa, kita mau bersyukur buat hari ini dan firman Tuhan yang hari ini sudah kita dapatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami punya Engkau yang selalu kami andalkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan saja kami percaya Engkau bisa berkuasa atas segalanya. Kami mau percayakan Engkau di dalam hidup kami. Kami serahkan sepanjang minggu depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami dan keluarga kami, berikan kesehatan dan perlindungan di sepanjang minggu yang mendatang. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita harus berpisah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.